Doa pembukaan, Pastor Kamal aja. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami akan masuk di dalam pray and worship dan juga Bible study. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami serahkan padamu Bapa, karena begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh layak untuk hadir pada pagi hari ini. Seraya mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami dari waktu ke waktu. Dan saat ini Tuhan, berbicaralah melalui pemberitaan firman yang akan disampaikan, demikian pula puji-pujian yang akan dinaikkan, dan juga Bapak boleh berbicara kepada kami melalui Bible study yang nantinya kami akan sama-sama ikuti. Turunlah kiranya Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi. Kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan morning devotion, kita boleh fokus beberapa saat ke depan dengan kita memuji Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, iman besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Amin. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang,
Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dipersilakan. Terima kasih. Saya ajak kembali untuk berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kembali kami Tuhan dalam keadaan hanya bisa mengucap syukur, memuji kebesaran dan kuasa kebangkitan-Mu yang begitu mendalam berarti buat kehidupan kami. Sehingga seperti melalui lagu pujian yang kami naikkan tadi Tuhan, bahwa kami memiliki jaminan kekal. Kami memiliki kepastian, kami memiliki pengharapan yang hidup. Karena penebus kami hidup, karena penebus kami bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami merenungkan sedikit daripada kebenaran firman-Mu, kami mohon Tuhan, biarlah Roh Kudus yang telah mengurapi penulis Rasul Paulus ini bisa mengurapi kami Tuhan, yang diberikan lagi pengetahuan, disingkapkan lagi Tuhan akan pengertian memahami kebenaran firman, akan makna atau arti daripada kuasa kebangkitan Engkau yang akan terus Tuhan kami pegang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu dan kami siap sama-sama belajar dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu ini melalui kuasa kebangkitan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Pagi semua, pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema kuasa kebangkitan. Saya ambil dari Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya, luar biasa firman pagi hari ini ya. Apa yang dimaksud di bacaan pagi hari ini yang kita bisa renungkan? Yuk kita sama-sama mengupas, kita sama-sama mengurainya. Kalau saya mendapatkan ada 4 poin. Yang pertama saya langsung dengan cepat ya, supaya kita banyak waktu untuk diskusi. Yang pertama kalau saya bisa dapat, ialah di sini dikatakan mengenal Kristus secara mendalam. Ini yang Paulus mau coba tekankan, bahwa ia menginginkan lebih daripada sekedar pengetahuan teoritis tentang Kristus, melainkan ingin mengenalnya secara pribadi dan intim. Ini juga mencakup pemahaman tentang udah pasti karakter daripada Kristus, kuasanya, dan tujuannya dalam kehidupan. Bukan hanya semestinya
kepada Paulus saja, tapi juga kepada kita yang saat ini sedang sama-sama renungkan. Pengenalan ini berkaitan erat dengan kuasa. Tadi sudah kita baca ya, saya ajak baca kuasa atau dinamis dan persekutuan atau koinonia. Dengan kata lain, pengenalan yang personal adalah pengenalan yang relasional. Pengenalan akan Allah atau mengenal Kristus adalah ambisi kita yang tertinggi dalam hidup ini. Semestinya demikian ya. Orang Kristen yang dewasa rohani seharusnya memiliki sebuah ambisi yang ilahi, yakni menghendaki untuk mengenal Dia. Ada orang Kristen yang datang ke gereja atau berdoa atau baca Alkitab atau puasa bahkan dengan alasan yang salah, saudara. Mereka berdoa bukan untuk mengenal Kristus, baca firman bukan untuk mengenal Kristus lebih dalam, tetapi untuk mendapatkan berkat. Mereka ke gereja bukan untuk mengenal Yesus, tetapi untuk mendapatkan, tadi sudah dikatakan, berkat yang berarti kekayaan, bahkan juga mereka berharap kesehatan buat diri mereka. Jadi mereka ini melakukan kegiatan agamawinya, baik itu doa, puasa, baca Alkitab, ke gereja, bahkan pelayanannya mereka itu untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat materi dari Tuhan. Ingin supaya mendapatkan berkat materi kesehatan dan diberkati dalam keluarga. Dan bukan lagi untuk mengenal Kristus Yesus. Jadi fokusnya ada orang nih, mereka kepada pribadi mereka sendiri, bukan kepada Tuhan. Inilah makanya kita diajak merenung oleh Rasul Paulus akan pentingnya mengenal Kristus secara mendalam. Kalau saya baca ya dari buku ini, saya ada buku yang tebalnya. Ternyata saya masih harus membaca lagi setelah saya dulu baca textbook. Ternyata di sini saya belajar bagaimana pengenalan akan Kristus itu ini bisa membawa pengenalan akan Allah itu semestinya melibatkan kepercayaan dan penghormatan kita. Mengenal Allah dan apa tujuan akan Dia kepada kehidupan kita. Mengenal Allah juga di sini dari buku ini saya belajar ya, semestinya itu tertanam dalam pikiran manusia. Pengenalan akan Allah dari mana sih kita taunya? Ya hanya dari baca firman ya. Di sini juga dikatakan pengenalan akan Allah itu semestinya membawa kita kepada kemerdekaan, bawa kita kepada kebebasan daripada bukan kebebasan yang liar ya saudara, tapi inilah yang Rasul Paulus mau ingatkan kepada kita di poin pertama, pengenalan akan Allah secara mendalam. Dan poin yang kedua, saya dengan cepat saya dapat bahwa kuasa kebangkitannya, dari sinilah highlight ini. Di poin kedua ini yang saya jadikan tema, ayat ini menekankan pentingnya mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup seseorang. Kenapa? Karena ini meliputi pembaharuan hidup seseorang, kelepasan dari dosa, kemampuan untuk memberikan kesaksian yang efektif. Sang Rasul, saudara, mengatakan kepada jemaat di Roma, saya dengan cepat katakan, kita telah dicangkokkan dalam keserupaan dengan kematiannya, sehingga dengan berbagian di dalam kebangkitannya, kita bisa menjalani di dalam kebaharuan hidup. Jadi, untuk seseorang mengalami kebaharuan hidup, seseorang itu harus dicangkokkan dulu, sehingga dia mengalami keserupaan dengan kematiannya. Kita banyak belajar ya, untuk kita mengalami ini, kita harus lahir baru, kita harus mengalami pertobatan, sehingga tadi sudah kita belajar pembaruan hidup, kelepasan dari dosa. Itulah yang membuat kita bisa serupa
dengan keserupaan dengan kematiannya. Perubahan perilaku seseorang merupakan semestinya buah pertobatan. Pertobatan sejati itu mencakup perubahan seseorang akan tujuan dan nilai hidup yang berpusat pada Yesus Kristus, bukan kepada dirinya sendiri lagi. Dan demikian dengan perubahan hidup Paulus, bukan hanya memaparkan di sini perubahan gaya hidupnya, tetapi yang lebih penting, perubahan nilai hidup yang muncul dari tujuan hidupnya yang kristosentris. Jadi di sini kita belajar Rasul Paulus bagaimana dia berbalik 180 derajat. Nah, transformasi akal budi yang berpusat pada Injil Yesus Kristus memberikan orientasi hidup yang baru dengan mencari perkara yang di atas, bukan lagi perkara yang di bumi. Ini juga dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose ya. Dia mengingatkan demikian. Dengan perkataan ini, kita bukan hanya diundang melalui teladan Kristus yang telah bangkit untuk mengejar kebaharuan hidup, tetapi kita juga diajar bahwa kita nih dilahirkan kembali ke dalam kebenaran melalui kuasanya. Kenapa pentingnya seseorang itu harus lahir baru dulu? Kemarin waktu Jumat Agung, Pendeta Yohanes Parapat sudah mengingatkan, refleksikan, tanya dulu. Coba jujur dengan hati sendiri, apakah diri kita sudah dilahirkan kembali? Supaya apa? Supaya kebenaran melalui kuasanya itu bisa dirasakan oleh seseorang. Kita juga menerima berkat dan kebangkitan Kristus, sudah pasti. Kita diyakinkan akan kebangkitan kita sendiri, ini yang dikatakan jaminan atau keyakinan teguh dengan menerima sebagai semacam jaminan yang diteguhkan oleh kebangkitannya. Dengan hal ini, pernyataan Paulus ternyata setelah saya pelajari ya, Petrus juga sangat sependapat. Seperti dia tulis dari 1 Petrus 1 ayat 21, di sini dikatakan oleh penulis, oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga kita bisa memiliki iman dan pengharapan kepada Allah. Jadi bukan bahwa iman ini goyah dengan ditopang hanya oleh kematian Kristus, melainkan ditekankan lagi bahwa kuasa Allah yang menjaga kita di dalam iman ini, saudara, dinyatakan secara khusus di dalam kebangkitan itu sendiri. Jadi marilah kita mengingat bahwa setiap kali disebutkan hanya kematian Kristus, kita juga harus memahami pada saat yang sama apa yang merupakan bagian dari kebangkitannya. Jadi ini kalau saya bilang satu paket ya. Yang ketiga, poin ketiga dari firman Filipi tadi, ayat 3, 10, dan 11, saya dapati persekutuan dalam penderitaannya. Paulus di sini menyatakan bahwa ia ingin menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Ngomong ini gampang ya, tapi di sini berarti Paulus dia bersedia untuk menderita karena Kristus dan kerajaannya. Ini adalah bagian integral dari persekutuan dengan Kristus dan mengalami kuasa kebangkitannya. Kita juga bisa baca ya, kita bisa baca nanti dari 1 Petrus 2 ayat 21 di mana mengatakan sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat ini kalau saya pelajari menyatakan bahwa menderita karena Kristus adalah bagian dari panggilan Tuhan bagi orang percaya. Saya ulangi kembali, dari ayat Petrus ini kita belajar bahwa panggilan Tuhan
bagian dari panggilan Tuhan bagi orang percaya adalah menderita karena Kristus. Karena dari saya Petrus 2:21, saya ulangi lagi, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Satu, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi ketika kita mengatakan kita murid Kristus, gak usah takut. Karena kita punya teladan yang sudah melewati dan menyelesaikan penderitaannya. 1 Petrus 4 ayat 13 juga dikatakan, bersukacitalah. Bagaimana mungkin ya ketika kita lagi menderita, tapi di sini Petrus katakan bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Ayat ini menekankan bahwa menderita bersama Kristus akan memperdalam sukacita orang percaya dalam Tuhan. Ada yang mengatakan orang Kristen itu nggak layak melarat atau kekurangan. Atau saya pernah dengar lagi, orang Kristen itu semestinya tidak layak sakit. Penyakit dan kemiskinan tidak boleh ada pada orang Kristen. Saudara dan saya, kita belajar pagi hari ini, kita mesti tahu bahwa Paulus, selain tahu apa itu kelimpahan, seorang Rasul Paulus, dia juga tahu apa itu kekurangan. Paulus adalah orang yang sakitnya itu tidak disembuhkan oleh Tuhan walaupun dia sudah berdoa sebanyak 3 kali. Nah, di sini kembali kita diingatkan. Tujuan tertinggi orang Kristen bukanlah mengejar pengetahuan, bukan mengejar kuasa, dan juga bukan mengejar kekayaan. Tetapi semestinya tujuan tertinggi manusia adalah mengenal Kristus. Kalau aja kita mau jujur dengan kenyataan, kita akan mengakui ya, bahwa yang paling berharga dalam kehidupan adalah relasi yang penuh kasih. Banyak orang bahkan rela melakukan hal-hal yang paling bodoh sekalipun hanya untuk memperolehnya. Di dalam Kristus, semua ini sudah disediakan. Tanpa kita mengupayakan relasi ini juga tidak akan pernah padam. Mengenal Allah dapat juga melalui mengalami sendiri sebuah interaksi kita dengan Allah. Sehingga ketika seseorang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, serta dia lalu memiliki pengalaman berjalan dengan Kristus di dalam setiap proses pendewasaan imannya, Paulus mengungkapkan ini dengan kalimat persekutuan di dalam penderitaannya. Mengenal Kristus bukan hanya mengenal di otak kita aja ya, tetapi di dalam pengalaman penderitaan kita. Munculnya masalah, penyakit, penderitaan, bahkan dengan adanya bencana yang kalau di bahasa sekarang ada saya suka baca ya, sial itu nggak ada di dalam kalender. Nggak tertulis, bisa datang tiba-tiba, katanya bahasa gaulnya sekarang ya. Tapi di sini dikatakan seringkali situasi itu ternyata menjadi lonceng besar, atau bukan alarm di handphone lagi, tapi lonceng besar yang membawa manusia kembali kepada Allah. Sekalipun itu menyakitkan, ternyata mampu menghantar kita pada pertobatan dan membawa kita pada kesadaran makna hidup yang sesungguhnya. Penderitaan menegaskan bahwa kita nggak bisa mengatur hidup kita. Itu udah pasti. Kita harus sadar. Menurut kemauan kita sendiri, kita nggak bisa juga. Allah berdaulat. Dan dalam kedaulatannya pun ia berniat. Di dalam kedaulatannya, dia tidak menggunakan tangan besi, tapi dia berniat untuk menolong dan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Wow. Rasul Paulus
juga kembali mengingatkan kita agar kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Inilah yang Paulus tuliskan, ingatkan kepada jemaat di Roma, bukan hanya kepada jemaat di Roma, tapi juga kepada saya, kepada saudara. Begitu juga kepada jemaat di Filipi, dia ingatkan, sebab kepada kamu telah dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita karena dia. Ayat ini menyatakan bahwa menderita karena Kristus adalah bagian dari rahmat Tuhan yang diberikan kepada orang percaya. Penderitaan bersama Kristus, kalau saya amati, setelah saya analisa dari yang kita pelajari pagi ini, itu bukan hukuman, tetapi bagian dari panggilan dan kesetiaan kepadanya. Penderitaan ini dapat membawa kemuliaan, sukacita, kesaksian dalam kehidupan orang percaya. Jika kita ingin mengenal Kristus, kita perlu memasuki ke dalam persekutuan dengan penderitaannya dan bereaksi seperti Kristus bereaksi terhadap penderitaannya di kayu salib. Pertumbuhan rohani kita ini yang terbesar pada saat kita bisa melewati penderitaan itu. Pada saat kita maju ke depan, bukan kita diam atau ambil langkah 1000 balik ke belakang, tidak. Tapi pertumbuhan rohani kita terjadi dengan cepat, itu adalah pada saat kita bisa melewati penderitaan. Poin keempat, untuk mempercepat waktu, yaitu dari Filipi 3 ayat 10-11, saya katakan keserupaan dalam kematiannya berarah pada kebangkitan. Inilah poin keempat. Paulus berharap untuk mengalami keserupaan dengan Kristus dalam kematiannya. Semestinya saya pun berharap demikian ya, yang pada akhirnya akan mengarah pada kebangkitan dari antara orang mati. Ini adalah tujuan akhir dari persekutuan dengan Kristus dan pengalaman kebangkitannya. Bahkan kematian pun Paulus katakan tidak akan mampu memutuskannya. Siapa yang mengalami persekutuan dengan kematiannya juga akan mengalami kuasa kebangkitannya. Di dalam kematian Kristus kita memiliki penggenapan yang penuh, saudara, bagi keselamatan. Sebab melalui kematian Kristuslah kita diperdamaikan dengan Allah. Penghakiman Allah yang adil itu dipuaskan saat itu. Kutuknya dihilangkan saat itu. Dan penaltinya dilunasi. Kita pernah belajar bahwa dosa itu seperti surat hutangnya. Itu harus kita lunasi. Di sini saya belajar penaltinya pun dilunasi. Namun demikian kita dikatakan telah dilahirkan kembali kepada suatu pengharapan yang hidup. Bukan melalui kematian Kristus, melainkan. Jangan dipotong ya, jangan salah artikan, melainkan melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Ini sama seperti apa yang ditulis oleh Petrus. Terpujilah Allah dan Bapa telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sebab sebagaimana Kristus, dia bangkit kembali, tampil sebagai pemenang atas maut, demikian pula kemenangan iman kita nanti nih atas maut hanya terletak pada kebangkitan. Perkataan Paulus mengekspresikan naturnya dengan lebih baik lagi di Roma. Dia katakan, Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Di sini seolah-olah Paulus ingin mengatakan, ya, kalau saya boleh katakan, ada yang kita bisa pelajari, tapi jangan cepat tarik kesimpulan, tapi dengarkan. Dosa dihapuskan oleh kematian Kristus
kebenaran dihidupkan dan dipulihkan kembali oleh kebangkitannya. Sebab bagaimanakah mungkin Kristus dengan mengalami kematian membebaskan kita dari maut, seandainya ia sendiri takluk kepada maut itu? Bagaimanakah mungkin Kristus meraih kemenangan bagi kita, seandainya ia sendiri gagal di dalam peperangan itu? Ini yang saya suka. Oleh karena itu, kita membagi substansi keselamatan kita antara kematian Kristus dan kebangkitannya. Dengan, saya mau katakan, satu, melalui kematiannya, dosa dihapuskan, maut dipadamkan. Melalui kematiannya, dosa dihapuskan dan maut dipadamkan. Yang kedua, melalui kebangkitannya, kebenaran dipulihkan dan kehidupan dibangkitkan. Inilah kebenaran sejati yang digambarkan oleh Paulus, betapa dalam makna akan kuasa kebangkitannya. Karena kalau nanti kita kupas ya, kalau saudara baca di ayat 2 diingatkan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Jadi disinilah kita belajar kebenaran sejati tentang melalui kematiannya, kebenaran, dosa dihapuskan, dan maut dipadamkan. Melalui kebangkitannya, kebenaran dipulihkan dan kehidupan dibangkitkan. Saya mau tutup dengan kesimpulan, jadi dalam konteks teologi di Filipi 3, 10, 11 yang kita renungkan pagi hari ini menekankan bahwa keselamatan adalah karunia dari Allah yang diberikan melalui iman kita kepada Kristus. Ini berbeda dari konsep keselamatan melalui perbuatan atau hukum-hukum tertentu. Mengenai Kristus secara mendalam dan mengalami persekutuan dalam penderitaannya adalah bagian dari perjalanan iman yang membawa pada kebangkitan. Saya ulang untuk kita bisa renungkan nanti dalam diskusi 4 poin dalam surat Paulus pada jemaat di Filipi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku, yang keempat, menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih kembali Kau menyatakan kebenaran-Mu yang sejati tentang kami bisa belajar mengenal Engkau lebih dalam, lebih intim Tuhan. Rasul Paulus telah mengingatkan kami. Bahkan kami juga belajar Tuhan, ketika kuasa kebangkitan-Mu itu memberikan garansi, memberikan jaminan, memberikan pengharapan yang hidup buat kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman yang luar biasa pada pagi hari ini, yang sangat powerful, yang sangat meaningful Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu. Biarlah kami Tuhan bisa bagikan kebenaran yang sejati ini kepada orang-orang yang kami temui. Cuma untuk satu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan untuk pendoa. Ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan masuk di dalam syafaat kami. Sekiranya masih ada yang mau didoakan, kami bersedia untuk menerima. Namun kalau sudah tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya Tuhan, pagi hari ini Bapa, kami boleh patut mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami, yang begitu luar biasa. Engkau tolong kami dalam segala usaha upaya yang kami kerjakan, dan sekiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kami kesempatan untuk menyatakan isi hati kami pada pagi hari ini melalui
doa syafaat kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati pelayanan daripada Pastor Peter Kemal Mamusum serta dengan istri Bu Wen. Hanya Tuhan sendiri yang akan beracara kepada mereka suami istri untuk melayani dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur. Demikian pula untuk rencana-rencana masa depan mereka, kiranya Tuhan sendiri yang berjalan terlebih dahulu. Mereka hanya mengikuti jejak langkah. Begitu pula Tuhan, pagi hari ini kami teringat pada Ibu Iraleni Mapa serta suami, anak cucu menantu. Tuhan kiranya berkati mereka Tuhan dalam segala langkah juang mereka. Kiranya apa yang mereka sedang kerjakan boleh berhasil dan nama Kristus semakin dipermuliakan dalam setiap kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup mereka. Hamba juga mengucap syukur Tuhan untuk Mami Tina Diana Tuhan, yang adalah senior kami Tuhan, di mana kami selalu menjadi banyak berkat-berkat dalam kehidupannya Tuhan, yang mendatangkan kebaikan bagi kami semua Tuhan. Kesaksian hidupnya yang luar biasa Tuhan boleh menjadi kenyataan bagi kami semua yang telah mendengarkannya. Begitu pula Tuhan untuk anak terkasih Ibu Fani, saya Tuhan kembalikan segala kemuliaan bagi namamu. Dan ketika Ibu Fani merasakan bagaimana campur tangan Tuhan terjadi atas kehidupan, baik secara finansial maupun juga secara kehidupan sehari-harinya, beliau juga boleh menyaksikan bagaimana Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupannya. Demikian pula untuk anak terkasih Tuhan Daniel. Kami tahu Tuhan, Daniel adalah milik-Mu. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, dan ketika Daniel mengalami pemulihan dalam segala aspek kehidupannya, terutama Tuhan di tengah-tengah pekerjaannya, di tengah-tengah lingkup di mana dia melakukan kegiatan di luar rumah, kiranya Tuhan juga menjadi penolongnya, menjadi pendampingnya Tuhan, agar dia boleh melakukan segala sesuatunya dengan takut akan Tuhan. Begitu pula calon pasangan hidup yang Tuhan sudah persiapkan, kiranya mereka juga boleh berjalan seiring sejalan, melaksanakan kehidupan ini dengan percaya sungguh ada campur tangan dan pertolongan Tuhan yang indah pada waktunya. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, pagi hari ini juga kami teringat kepada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan sungguh luar biasa, yaitu Pastor Johannes Parapat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Bapak Yohanes Parapat bersama dengan istri dan anak-anak Tuhan diberkati, diberikan hikmat untuk melakukan segala sesuatunya dengan percaya sungguh ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Begitu pula untuk Bapak Julius Go Tuhan. Kami percaya keluarganya juga diberkati dalam segala langkah juang mereka. Nama Kristus semakin dipermuliakan. Kami juga mau berdoa khusus bagi Pastor Linda Mamusum dengan Pak Wawan Tuhan, suaminya, bersama dengan 6 anaknya Tuhan. Mereka boleh berjalan seiring sejalan, melaksanakan pelayanan-pelayanan dengan percaya sungguh. Ada campur tangan dan pertolongan Tuhan yang indah pada waktunya. Bagi kehidupan mereka, bagi masa depan dari anak-anak ini, dan bagi juga pasangan hidup yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu usaha upaya yang mereka kerjakan kiranya boleh berhasil. Dan apapun juga yang menjadi kerinduan mereka boleh mendatangkan berkat tersendiri bagi masa depan anak-anak Tuhan. Kami kemudian mau juga berdoa Tuhan bagi kehidupan kami, bangsa dan negara, dan saudara-saudara kami yang saat ini juga ada bersama dengan kami Tuhan. Perjalanan hamba bersama Grace yang akan menghantar Harvey Tuhan boleh melakukan treatment lagi, boleh melakukan pemeriksaan secara berkala Tuhan di Rumah Sakit Melia ini Tuhan. Kiranya dokter yang akan kami datangi ini memang dipakai Tuhan untuk melayani dia dengan sepenuh hati, dengan segala ketulusan hati, dan Harvey juga boleh mengalami
pemulihan di dalam setiap pemikirannya ataupun juga jalan hidupnya. Tuhan, kami serahkan penuhnya ke dalam tangan kasih-Mu bersama dengan keluarganya. Tuhan juga persiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Rolf yang sampai saat ini Tuhan juga mau pakai Rolf dalam setiap langkah-langkah kehidupannya. Biarlah dia juga boleh melakukan kehidupannya dengan takut akan Engkau, dan kami menyerahkan keluarganya ke dalam tangan kasih Bapa di surga. Siapapun juga yang menjadi bagian daripada kehidupan Rolf adalah bagian yang Tuhan izinkan untuk mendampingi dia dan juga untuk menolong dia dalam memulihkan keadaannya saat ini. Kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, dan ketika kami juga teringat kepada kehidupan di sekitar kami, saudara-saudara kami yang masuk di dalam prayer pada pagi hari ini, kami juga mau berdoa untuk Ibu yang selalu suka juga ikut di dalam doa ini, Bu Debbie, Bu Kori, dan juga siapapun juga yang terbeban untuk melayani bersama-sama dengan kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama-Mu saja. Begitu pula Tuhan, akhir daripada doa pada pagi hari ini, syafaat pada pagi hari ini, kami mau sempurnakan seturut dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Tirsa untuk doa syafaatnya. Kita mau tutup dengan doa berkat sebelum kita masuk dalam diskusi kita. Angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan saya kembalikan kepada moderator Pak Kemal. Terima kasih atas firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kita banyak belajar dari Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Firman Tuhan menguatkan kita. Mungkin ada ada tanggapan atau ada masukan dari kita semua. Tadi kita sudah tahu ayatnya, bagaimana kita belajar, apa sih yang memberkati kita. Kalau kita lihat dari ayat pertama, dari ayat awal, ini adalah peringatan ulang, ya. Peringatan ulang dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Tapi di situ kalau kita lihat peringatan pertamanya nggak tertulis gitu. Mungkin mereka secara lisan, dan ini diulang lagi, ya. Sesuatu yang diulang berarti penting, ya. Memberi peringatan, Paulus memberi peringatan supaya apa? Supaya ada beberapa poin yang kita belajar, yaitu supaya kita, yang pertama adalah bagaimana kita mengenal Dia. Ya, tadi diulang-ulang adalah pengenalan akan Tuhan itu merupakan tujuan kita yang tertinggi, ya. Ya, bagaimana tadi saya dengar bagaimana kita kristosentris, ya. Kita mengarahkan fokus kita kepada Tuhan, nggak kemana-mana lain, nggak ada alternatif. Kita belajar dari Pastor Yohanes bahwa nggak ada nomor 2, nggak ada nomor 3. Arahkan kepada Tuhan, ya.
Itu yang saya belajar, dan kita juga melihat dalam firman Tuhan hari ini bagaimana kita menderita karena Kristus, bukan karena kita melakukan dosa, ya, tapi kita menderita karena Kristus. Karena di situ dikatakan dalam firman Tuhan, kita menderita menderita di kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan belajar. Mungkin ada yang bisa mulai, atau ada yang tergerak untuk mulai. Silakan, saya persilakan. Itu mic-nya kresek-kresek, Pastor. Oh ya. Sekarang 1 2 3 Sudah clear. masih 1 2 3. Oke. Silakan. Mulai, ada Bu Fani, ada Mami Tina, ada Bu Tirsa, Rolof, Bro Rolof, dengerin aja. Oke, Bro, kita tetap doain, kita tetap kita tetap mendoakan supaya Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan kepada Rolof. Ya, oke, silakan. Mami Tina ada, atau Bu Fani, silakan duluan. Oke, ini Mami dulu, silahkan. Mami, silakan Mami. Oh iya, selamat pagi dulu buat semuanya ya. Tadi Mami Pagi. belum bilang sama Ibu Ira, Pastor Kemal, beserta keluarga Ibu Weni terkasih, Ibu Ira yang tercinta, Ibu Tirsa yang tersayang. Ya. Di sini poin yang pertama paling penting saya ialah ayat 10-nya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, Kristus Yesus, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Jadi ini enggak semudah yang diucapkan ya, mengenal Dia dalam kuasa kebangkitan, persekutuan dalam penderitaannya. Jadi aku harus menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tidak satu pun sebagai saya, siapapun manusia di muka bumi ini, tanpa pertolongan dari campur tangan dari Tuhan. Yaitu enggak, dari mana kita tahu seperti seperti Ibu Weni bilang. Ya dari baca firman lah. Firman itu kan Tuhan Yesus, dialah Allah. Jadi untuk akhir zaman ini sudah paling ini ya. Belum lagi saya yang paling senior. Berkali-kali aku bilang sama Pastor Kemal, pada siapa aja kita yang di sini sebagai orang yang dipilih dan dipanggil, itu berat sekali. Jadi kita nggak boleh lagi berleha-leha. Hanya aku minta Tuhan, setiap nafasku ada, berilah aku hati mengasihi hatimu Tuhan Yesus, terutama takut akan Engkau Tuhan, menghormati Kau. Sesungguhnya itu bukan dengan perkataan saja, tapi dengan perbuatan aku, supaya aku membagikannya nanti kepada terutama keluarga kita di PBS ini. Jadi itu tidak gampang, Pastor. Jadi untuk itu harus jangan ya. Jadi harus Tuhan Yesus sudah Tuhan Yesus sudah disalibkan, diserahkannya tubuhnya, darahnya, nyawanya. Apakah aku udah di situ harus benar-benar 180 derajat aku biar bisa sama? Itu harus lahir baru yang sesungguhnya, yang sejati. Itu tidak mudah. Seperti Pastor Yohanes bilang, apa aku udah ada di situ kita? Maksudnya perubahan yang benar-benar nggak menjadi bayi rohani, dewasa rohani, itu pelaku firman. Jadi 180 derajat harus berubah, itu enggak gampang, Pastor. Jadi memang berjuang untuk itu mati-matian. Makin banyak aku
berdoa pertama mengucap syukur untuk hari yang baru, supaya hidupku yang kemarin sama sekarang jauh lebih bagus dari gini hari. Begitu juga kita ini di PBS, tanpa kita banyak baca firman, banyak berdoa, karena kata firman banyak berdoa banyak berkat. Itu aku lakukan, harus doa, harus kupaksa diriku, walaupun kadang-kadang masih belum apa ya, jangan sampai aku seperti ada bersungut-sungut sedikit pun. Mengucap syukur aku dalam segala perkara, karena Tuhan Yesus mati di kayu salib itu, dari atas kepala sampai telapak kakinya, dari tangannya semua dipaku, kepala di mahkota duri. Itu apa, aku sedikit pun belum ada seperti itu. Tapi kenapa aku nggak mengucap syukur untuk sedikit aja apa yang terjadi, masalah fisik atau apa. Jadi biarlah kita saling mendoakan ya. Jadi aku harus 180 derajat berubah, biar aku menjadi berkat bagi dimanapun aku berada, supaya pada akhirnya nanti pada hari Tuhan mana tahu kapan mengambil nafasku, kapan Tuhan datang di awan-awan, kan kita nggak tahu. Jadi kita harus setiap nafasku ada, setiap detik, setiap menit harus takut Tuhan, harus hidup seperti Yesus. Biar aku hidup suci, hidup kudus, aku minta takut akan Tuhan nomor 1, supaya aku menjadi benar-benar menjadi contoh teladan bagi keluargaku maupun orang seiman di mana berada. Jadi hanya Allah Roh Kudus yang mampu aku makin rajin berdoa, makin cinta Tuhan dan mengasihi sama. Itu harus dengan tulus, Amin. ikhlas, supaya aku menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi yang harus goalnya pelaku firman yang sungguh-sungguh, pertobatan sejati dengan sungguh-sungguh, bukan main-main lagi, jatuh dosa kembali jatuh dalam dosa, besok lagi minta ampun lagi. Itu mempermainkan Tuhan, itu jahat. Jadi aku harus sungguh-sungguh taat dan setia menjadi pelaku firman, supaya benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Ya. Oke, Mami, terima kasih dengan tetap semangatnya seperti biasa. Ada berapa poin kita harus jadi pelaku firman, jangan main-main ya. Pertobatan sejati. Mungkin ada yang lain lagi. Oke, silakan. Kalau dari saya ya, kan kita baca ayat 9 ayat 10. Ayat 9 ayat 10 di situ dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Sebelum dikatakan yang ku kehendaki, ketika kita belajar secara kontekstual, kita belajar dari ayat pertama ya. Kita belajar dari ayat pertama, di situ dikatakan Rasul Paulus memperingati, memberi peringatannya berulang-ulang ya. Kita perlu sebagai anak-anak Tuhan diperingatkan berulang-ulang ya. Yang kedua di situ dikatakan hati-hati terhadap anjing-anjing. Tadi udah dikatakan oleh Bu Weni. Tapi di sini katakan hati-hatinya itu ada 3 kali. Gitu. Ada hati-hati, hati-hati, hati-hati. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat, hati-hatilah pekerjaan yang jahat, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, terhadap anjing-anjing ya, terhadap anjing-anjing. Ya, ini berarti kita dalam kehidupan kita harus waspada gitu atas segala serangan-serangan yang akan kita hadapi ya. Poin selanjutnya, karena itu kita adalah orang yang bersunat. Karena apa? Di sini jelas dikatakan kita adalah orang bersunat, kita orang yang percaya. Di komunitas kita ini orang yang percaya ya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang fokus kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa dan beribadah oleh Roh Allah dan bermegah di dalam Kristus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah ya. Kita harus komitmen juga di sini. Kita harus kita melaksanakan bahwa kita benar-benar orang yang bersunat ya. Yang melaksanakan perintah Tuhan sesuai dengan firman Tuhan.
Ayat 4 di situ dikatakan, ayat 4 yang menarik di situ dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih tinggi. Ya, untuk melakukan hal-hal lahiriah, Rasul Paulus dikatakan dia melakukan lebih dari orang-orang. Dia melakukan lebih dari orang-orang. Makanya ayat 10-11 ini nggak mungkin dia berdiri sendiri tanpa ada rentetan situasi. Di situ dikatakan ayat selanjutnya bahwa ia disunat juga sebelum 8 hari, pada hari ke-8 ya. Dia adalah suku Benyamin, dia adalah orang Yahudi asli ya. Kesaksian Paulus di situ dikatakan ia bersunat 8 hari, ia adalah bangsa Israel, ia adalah suku Benyamin, orang Ibrani asli ya. Jadi ini adalah sesuatu yang meyakinkan kita bahwa dia orang percaya gitu. Ya, ini makanya sebelum ayat 7, ayat 8, ayat 9, dahulu dikatakan ayat 7, dulu Paulus menganggap hal ini lahiriah itu sebagai keuntungan. Jadi dulu kita juga sebagai manusia duniawi yang belum mengenal Tuhan, kita tahu dulu dengan kita melakukan ini merupakan satu keuntungan. Dengan kita dengan kita memfokuskan kepada diri kita, fokusnya kepada diri kita, itu satu keuntungan. Tetapi di sini berbeda ya. Nah, tapi sekarang ia menganggap sebagai apa? Rugi. Ya, ayat 78. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena apa? Karena Kristus. Kita adalah manusia baru, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dulu untung, kita anggap untung, sekarang udah enggak gitu. Enggak ada untung-untungnya, enggak ada bagus-bagusnya. Amin saudara. Di situ dikatakan, dan ayat 8, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Jadi pengenalan akan Kristus itu merupakan satu keuntungan besar ya. Pengenalan Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Tuhan itu lebih mulia daripada semua. Kita ini nggak ada apa-apanya gitu. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kita kepada, yaitu kebenaran Allah, kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan kita. Baru masuk ayat ini. Ya, ada 4 poin dari situ kita belajar. Jadi rentetan itu sehingga kita tahu bahwa yang ku kehendaki ya, yang ku kehendaki, Rasul Paulus maunya begitu karena dia udah melakukan hal-hal yang duniawi, yang lahiriah, tetapi malah lebih dari apa yang telah kita lakukan ya. Gitu. Oke, silakan, ada yang lain lagi? Bu Fani silakan. Habis Baik, itu. selamat pagi semua. Selamat Shalom. pagi. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bu Weni buat renungannya pagi hari ini. Kalau saya dapatnya itu memang kita harus bacakan dari awal saat ayat 1 sampai di akhirnya ini ya, di ayat 21. Tapi kita tadi kan ada dibaca justru dari awal kan. Nah, di sini saya dapatnya justru di ayat ke-6 saya juga dapat yang satu yang meaningful. Karena di sini dia mengatakan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Saya yakin sih kalau kita yang ada di pagi hari ini nggak ada satu orang pun ya, setahu saya ya, saya kan kenal udah lama semua, yang ada di Zoom khususnya ya, ini adalah orang-orang yang nggak mungkin menganiaya jemaat. Tapi di sini luar biasanya, orang yang sekali begitu nggak sukanya sama orang percaya, bahkan dia penganiaya berat loh terhadap orang-orang percaya. Tapi begitu dia mengenal Kristus, semua apa yang dia miliki, kan kita tahu Rasul Paulus ini orang yang sangat luar biasa ya, dia pandai banget, dia cerdas banget, dia maaf dalam segala finansial juga dia kaya raya. Dia salah satu pembesar kan di Sanhedrin. Jadi kita tahu dia itu orang terpandang, orang yang sangat berkuasa, tapi apa dia bilang, bahkan yang paling ngeri dia itu penganiaya jemaat, artinya orang percaya.
Tapi begitu dia mengenal Kristus, semua dianggap rugi, semua dianggap sampah. Nah, kalimat yang saya meaningful hari ini adalah kata-kata pengenalan akan Kristus Yesus. Ini diulang dari ayat 8 juga di ayat 10 gitu. Karena di ayat 8 dia bilang, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus. Tadi Dr. Weni juga ada di situ, dia tadi ada mention, dia kasih underline, big underline adalah pengenalan yang dalam akan Kristus Yesus. Benar, nggak mungkin kita bisa mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya kalau kita nggak mau belajarnya lebih dalam. Pasti dengan cara kita berdoa, kita baca firman, karena firman itu ada Allah sendiri. Baru kita bisa mengenal dia dan mengenal kuasa kebangkitannya. Kata mengenal di sini, kalau saya pelajari tadi, saya cari juga arti yang sebenarnya, dia bukan cuma mengenal. Di sini, pengenalan yang akan Kristus Yesus ini, dia seakan-akan bertunangan, engage. Jadi dia itu seperti kalau saya belajar ini dapatnya seperti di Amos 3 ayat 3. Bagaimanakah dua orang mau berjalan bersama kalau belum ada kesepakatan? Bagaimana kita mau mengenal Kristus Yesus Tuhan kalau kita nggak ada kesepakatan dalam tanda petik secara iman kita percaya secara rohani, kita benar-benar mau engage, mau bersatu gitu loh. Jadi kalau kita ini saya relate ayat ini pengenalan akan Kristus Yesus ini adalah seperti dua orang yang berjanji mau berjalan bersama, seia sekata, seiring sejalan, sehati dan sepakat. Begitulah kita mengenal Kristus Yesus. Itu sebenarnya udah ada di Amos 3 ayat 3. Ya, seperti kita gak mungkin kita bisa mengenal Tuhan kalau kita gak mencintai firman-Nya, hidup dalam firman-Nya, hidup dalam kebenaran. Karena kata pengenalan di sini meaningful banget dan dua kali diulang dari ayat 8 diulang lagi di ayat 10. Kalau di ayat 10 ini dia lagi mengatakan lagi di sini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dalam persekutuan dengan penderitaannya. Jadi kalau mengenal yang di ayat ke-8, ini dia menganggap pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan itu lebih mulia dari semuanya. Jadi segala sesuatu yang dia miliki dulu itu udah nggak ada harganya lagi. Saat dia engage, dia engagement, dia berjalan seiring dengan Tuhan, mengenal pribadi Tuhan. Jadi semua itu sampah. Dan di ayat 10 dia ulang lagi. Dengan dia mengenal kuasa kebangkitannya, jadi dia menghidupi di sini. Mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya. Di sini dia katakan lagi, mengenal kuasa kebangkitannya itu bangkit dari segala sesuatu, bangkit dari keterpurukan, keterbangkitan dari ketidakpercayaan, dari hidupnya yang lama dan sebagainya. Dengan apa? Dia tahu benar. Di sini dia udah tahu banget gitu bahwa apapun yang dia alami dalam hidupnya, segala sesuatu itu tidak bisa lebih berharga dari pengenalan dia akan Kristus Yesus dan mengenai kuasa kebangkitannya. Makanya Rasul Paulus kita tahu salah satu tokoh Alkitab yang sangat menderita karena iman percaya kepada Kristus Yesus. Kita nggak usah ulang-ulangin lagi ya. Dia berkali-kali mendapat derap pukulan itu 40 kurang 1, karam kapal 3 kali, berhari-hari telanjang, kedinginan, dan bersering kali dia tidak bisa makan, masuk penjara, dan sebagainya. Itulah yang dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi benar tadi Bu Weni bilang, sangat disayangkan kalau begitu banyak orang-orang di luar sana yang benar-benar datang ke gereja beribadah itu cuma karena cinta sama berkatnya, tapi bukan sama pemiliknya. Tapi puji Tuhan kita di sini, Tuhan bawa kita, nggak mungkin kalau kita nggak sehati sepakat sepikir satu roh, kita bisa bertahan ada di PBS. Nggak mungkin. Itu Tuhan udah pasti kita suka nggak suka, dipaksa atau tidak terpaksa, Roh Kudus menundukkan setiap kita itu untuk sehati sepakat bahwa kita di sini adalah orang-orang yang bukan mencari berkatnya saja, tapi kita mencari pribadi Kristus Yesus itu loh, Pastor. Mengenal dia, mengenal segala penderitaannya, kuasa kebangkitannya, dan yang pasti adalah kita tahu kalau kita mengenal pribadi Kristus Yesus, itu jauh lebih indah dari segala sesuatu. Jadi memang meaningful. Kita harus belajar ya, mengenal itu dalam arti bukan sekedar kenal gitu. Karena saya kenal pribadi, saya kenal Pastor Kemal sama Bu Dokter, tetapi itu jangan sekedar kenal, tapi saya engage. Saya tahu banget apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, dia cinta Tuhan apa nggak cinta Tuhan. Itu kalau harafiahnya aja ya secara fisik. Tetapi kalau yang dalam Kristus Yesus ini kita harus lebih dalam, depend on gitu. Jadi segala sesuatu kita anggap itu rugi kalau kita nggak mengenal Kristus secara luar biasa, karena mengenal dia itu lebih mulia dari apapun. Dan kita mengenal juga kuasa kebangkitannya yang membangkitkan kita dari segala sesuatu, terutama adalah dari binasa kekal, menjadi hidup yang kekal. Itu sih, Pastor. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
memang ini ada hal yang penting ya. Tadi saya ini terlewat juga ya. Kita tahu ya, ayat 6 ini tentang kegiatan, di situ dikatakan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Ya. Rasul Paulus ini kalau dia bilang bilang penganiaya tadi udah dikatakan bahwa dia orang Sanhedrin gitu. Betul, orang tokoh Sanhedrin, dan dia adalah penganiaya jemaat. Dan dia di situ dikatakan dia penganiaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Jadi dia melakukan semua hukum Taurat, ya. Ketika dia belum mengenal Tuhan Yesus, dia belum tahu siapa Tuhan Yesus, dia itu yang Yesus adalah orang yang diurapi, dia melakukan segala sesuatu, ya. Dia melakukan segala sesuatu, dia pikir itu benar gitu. Tetapi di sini dikatakan ayat selanjutnya di situ dikatakan, tetapi apa yang dahulu, dia bilang dahulu merupakan keuntungan bagi, sekarang kuanggap rugi karena Kristus, ya. Ketika dia mengetahui siapa Yesus, orang yang dinanti-nantikan dari perjanjian lama, ketika Yesus menyatakan dirinya kepada Rasul Paulus, dia sudah tahu gitu. Tetapi dia nggak percaya bahwa ini tuh Mesias yang dijanjikan. Ketika dia percaya, connect semua apa yang dia pelajari gitu, apa yang dia tahu, apa yang ada di dalam hukum Taurat, ya. Dia melakukan hukum Taurat, tetapi dia nggak tahu siapa Yesus. Makanya di sini dikatakan pengenalan akan dia, pengenalan akan Kristus itu sesuatu hal yang sangat, di situ pengenalan akan Allah merupakan tujuan yang tertinggi. Kalau dia nggak tahu siapa Yesus, mungkin dia akan terus melakukan apa yang dianggap benar, ya, apa yang dilakukan oleh hukum Taurat. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Yesus itu yang dijanjikan, Yesus itu adalah orang yang diurapi, janji dalam perjanjian lama tergenapi dalam perjanjian baru, sehingga dalam waktu setelah tiga hari dia buta, dia terbuka semuanya, ya. Dia mendapat pengetahuan lebih lagi ya dari Tuhan, dengan dia banyak hal yang kita lihat. Karena kalau kita tahu sebetulnya sebelumnya dia kan bukan salah satu dari rasul, tetapi dia diangkat jadi rasul karena apa? Perjumpaan dengan Kristus, ya. Amin. Jadi kita tahu nih ceritanya dari sini, ya. Terima kasih Bu Fani. Oke, ada lagi Ibu Ira. Ya, kayaknya semuanya udah udah terbahas ya. Tapi ada yang menarik tadi, adalah kita tahu sama-sama kan siapa Rasul Paulus ini gitu. Tapi mengapa Suaranya kerasin Bu Ira, please. Thank you. sekarang sudah lebih jelas kah? Clear. Oke. Clear. Ya, kita sama-sama tahu siapa Rasul Paulus sebelumnya, ya kan? Kita tahu apa yang dia lakukan sampai yang seperti barusan Pastor Kemal katakan. Tapi mengapa ini Rasul Paulus menulis ini kembali gitu, mengingatkan jemaat yang di Filipi itu adalah Rasul Paulus berkeinginan itu meneladani atau menceritakan atau menyampaikan teladannya, meneladani, sebetulnya menceritakan tentang dirinya gitu ya, menunjukkan bahwa semua pencapaian agamawi dan statusnya dahulu tidak berarti jika dibandingkan dengan pengalamannya mengenal Kristus. Jadi itu yang mau ditekankan. Jadi dia mau bersaksi lah, istilahnya sekarang itu adalah ya bersaksi. Jadi dengan ayat yang kita bahas hari ini itu menggambarkan inti hati Paulus
kerinduan sejati untuk mengenal Kristus secara pribadi, bukan secara teologis. Seperti yang kita tahu, Rasul Paulus itu kan sebelumnya adalah apa namanya, Sanhedrin yang agamawi sekali, dan ini nggak boleh, itu nggak boleh, siapa yang percaya Yesus dicari dan dibinasakan dan segala macam ya, seperti kita tahu. Terus dia juga mendorong dan mengajar atau apa, mendorong jemaat untuk mengejar apa, tujuan surgawi. Dan ada satu yang saya dapatkan catatannya tadi mengenai kebenaran tentang harapan akan kebangkitan Yesus. Jadi di sini juga ada ya yang apa namanya, yang ingin disampaikan itu adalah kebenaran tentang harapan akan kebangkitan Yesus. Jadi tentang kebangkitan Yesus itu apa namanya, mau dijelaskan adalah siapa Yesus itu sebenarnya. Yesus yang bangkit sebagai buah sulung, kebangkitan memberikan hidup yang kekal, seperti kita tahu ya. Orang percaya tidak mati untuk selamanya. Rasul Paulus mengatakan itu. Ada kehidupan kekal bersama Kristus. Kebangkitan Yesus juga membuktikan kuasanya atas dosa dan maut. Jadi harapan itu mendorong kita untuk hidup kudus. Jadi harapan kebangkitan, harapan dari kebangkitan Yesus itu bukan hanya sesuatu penghiburan aja, tapi dorongan untuk kita bersama-sama, kita ya, walaupun ini ceritanya ini dituliskan untuk jemaat Filipi, tapi kita mengaminkan itu juga berlaku untuk kita. Itu dorongan untuk hidup benar. Itu catatan dari saya. Jadi ada kebenaran tentang harapan dan akan kebangkitan Yesus. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini pelajaran kita sama-sama. Terima kasih Bu Weni, Pastor Kemal, Bu Fani, semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Ira Leni Lopulalan Mapa. Oke, yang terakhir kita kasih kesempatan Bu Tirsa, masih ada? Nggak ada. Oh, ada Debbie juga. Oke, Debbie, bagaimana, ada masukan Debbie, atau ada kesaksian, atau ada pertanyaan mengenai Filipi 3 ayat 10-11? Shalom, selamat pagi. Terima Shalom, kasih. selamat pagi Debbie. Saya bukan termasuk orang yang pintar menganalisis ya. Cuma saya terberkati sekali dengan firman yang disampaikan, kemudian penjabarannya juga, apa yang saya temukan, mungkin saya lihat fenomena akhir zaman aja gitu, bahwa semakin banyak orang yang mengejar ilmu gitu, tetapi dengan menyingkirkan fakta bahwa Tuhan Yesus telah mengirimkan setelah mati dan bangkit kembali, lalu dia mengajarkan kepada kita. Jadi bukan lagi nabi-nabi zaman dulu yang ada di Alkitab gitu, tapi dia secara figur yang memang dikirim dari surga gitu. Yang betul-betul harus kita patuhi atau panut, sebagai panutan kita gitu. Jadi tidak lagi terpaku kepada
firman yang di zaman dahulu untuk bangsa Israel gitu. Tapi apa yang telah Tuhan ajarkan, bagi saya tuh satu hal yang nggak tahu ya, baru akhir-akhir ini gitu saya menemukan. Karena saya sulit mempelajari Alkitab. Saya hanya mempelajari bagaimana fakta-fakta karakter orang gitu, karakter manusia. Jadi apakah ada perbedaannya tentang mereka yang sudah mengenal Kristus dan tidak gitu. Itu pasti. Jadi tolok ukurnya adalah bagaimana karakter Kristus yang kita ikuti. Jadi seperti Rasul Paulus ini kan, dengan dia mengenal Kristus sudah dia punya karakter kan sangat berubah gitu. Dan bagaimana dia belajar untuk bagaimana mengikuti karakter Kristus. Walaupun dia seorang yang memang betul-betul betul-betul sangat dipuja-puja lah istilahnya ya, public figure atau apa istilahnya, orang yang dipuja lah, masyarakat pada posisi yang tertinggi gitu. Tetapi dia tahu bahwa kemanusiaan Yesus itu bukan kemanusiaan biasa, jadi memang utusan dari surga benar gitu. Jadi itu yang memang patut dia ikuti gitu. Cara hidup, pola hidup, bagaimana caranya dia mengenal Kristus gitu. Jadi saya tidak di situ saya merasa sesuatu yang kecil buat saya. Maksudnya saya ini kecil banget, walaupun saya dulu merasakan bahwa keilmuan itu yang terpenting lah untuk meninggikan martabat gitu ya. Selain apa namanya harta. Jadi tapi kali ini betul-betul saya merasakan lebih baik mengenal Kristus ya. Artinya kita tahu jalan yang tepat guna dan tepat sasaran itu adalah jalan yang dipimpin Kristus, oleh yang dia telah mengatakan bahwa dia mengirim Roh Kudus untuk membantu. Jadi sudah pasti itu. Jadi kita tidak perlu terlalu terpaku kepada ajaran-ajaran duniawi gitu aja. Walaupun itu mengatasnamakan analisis Alkitab gitu, tetapi bagi saya pribadi itu saya hanya minta hikmat dari Roh Kudus. Ini firman-Nya ini untuk saya, itu udah pasti karena saya dengar, bukan untuk orang lain. Jadi untuk saya, lalu bagaimana saya mengaplikasikannya. Saya memohon Roh Kudus untuk membantu. Jadi saya betul-betul memakai firman seperti menghadap Tuhan, seperti anak kecil yang Tuhan Yesus sendiri mengatakan. Itu aja. Terima kasih Pak Pendeta, Pak Pen. Tuhan berkati. Makasih Bu Debbie. Ya, ini masukan juga buat kita. Tadi dikatakan fenomena akhir zaman ya. Banyak orang-orang yang sudah memprediksi akhir zaman begini-begini, dan mereka sudah melakukan apa yang terbaik untuk kehidupan mereka ya. Dan pada saat ini ketika kita di dalam pengajaran dalam firman Tuhan hari ini, fenomena akhir zaman yaitu bagaimana kita mengenal Yesus lebih lagi, mengenal Dia yang mati ya. Pengenalan Kristus, pengenalan kita akan Dia itu ketika, makanya tadi saya menariknya, makin kita menggali firman Tuhan ya, ini buat saya juga, makin kita intim dengan Tuhan, makin kita mencari Tuhan, kita merasakan bahwa kita itu nggak ada apa-apanya gitu. Ilmu yang kita punya itu dibandingkan dengan apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan berikan pada kita, kemampuan kita itu nggak ada apa-apanya gitu. Jadi di sini yaitu kita belajar bagaimana 4 hal, yaitu mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitan ya, bagaimana kita ada persekutuan di dalam penderitaannya ya, kita menjadi serupa dalam kematiannya supaya akhirnya memperoleh
kebangkitan dari antara orang mati. Ini dalam poin-poin 4 poin yang kita belajar hari ini melalui firman Tuhan. Biarlah poin-poin itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, berakar dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita mengetahui, ya. Oh ya, kita harus mengenal dia, tetapi memang kita harus mencari dia. Mengenal dia secara bagaimana? Yaitu kita membaca firman Tuhan. Kuasa kebangkitannya bagaimana? Ya, bagaimana? Ya, kuasa kebangkitan kita percaya bahwa kebangkitan Yesus, ya, membuat kita percaya akan kebangkitan nanti setelah kematian yang akan kita semua akan lewati semua, ya. Oke, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Bu Tirsa terakhir ada nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup aja. Kita tutup dalam doa. Sudah ya, nggak ada lagi? Sudah semua? Oke, saya yang tutup dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas masukan, atas kesaksian, atas apa yang kami dengar, atas firman Tuhan, atas puji-pujian, atas berkat Tuhan yang kami terima hari ini melalui firman Tuhan, berkat melalui kesehatan kami, jasmani maupun kerohanian kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau serahkan semua beban, penderitaan, apapun Tuhan, sukacita kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang akan memperlengkapi kami semua. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami serahkan masing-masing pribadi lepas pribadi dari kami semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih Mami.